nusalliha فوزا عرضا فلا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما بينهما صلحا فصلوا خيرا فاصلحوا خير أنفسكم وأحضرت الأنفس الشح وتتقوا فإن أنفس الله كان بما تعملون تؤمنوا خبيرا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Sadaqallahu al-azim. Pak Umar G, Pak Umar, Pak Umar. Pak Umar, G, G, monggo Pak Umar, Ketemu tuh. G. Dan wanita khawatir akan usul atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dan nusyuz dan sikap ta'ajuh, sesungguhnya Allah adalah mengetahui apa yang kamu lakukan. Bun. Atur nuwun. Oke. Baik, ya, kaitan dengan ayat sebelumnya tentang suami nusus. Nusus itu suami yang kebetulan tidak melanggar syariat, artinya mulai tidak melaksanakan kewajibannya. Ya. Kalau tidak perhatian lagi gitu ya, karena ada yang lain yang lebih diperhatikan gitu ya. Diperhatikan. Ini tadi saya Cuek ta Pak antarkan bahwa Ustadz, cuek ta, dalam cuek kayak gitu ta, acuh ya cuek terhadap istrinya. istrinya gitu ya, istrinya, dan istrinya melihat gejala itu, biasanya perhatian ternyata enggak, ternyata ada yang mungkin suami itu tertarik dengan yang lain ya, kasusnya kayak di ayat sebelumnya itu kan, pengasuh ini, pengasuh orang tua asuhnya ini tertarik kepada anak asuhnya gitu kan, asuhnya yaitu anak yatim yang dipelihara oleh dia dan kemudian punya harta untuk saya, padahal dia sudah punya istri, Istri. dia ingin menikahi gitu ya, ingin menikahi. Nah, biasanya istrinya yang awal, yang pertama gitu kan, mungkin tahu gejala suaminya itu. Loh, kok suaminya kok nggak perhatian, maka Allah memberi tuntunan gitu ya. uh kok, kok belum terjadi tapi sudah ada gejala itu mestinya ada kelihatan ya. Biasanya apa, di rumah sekarang jarang pulang ke rumah atau apa gitu ya. Tapi begitu tahu seperti itu, maka harus segera mengambil tindakan ya. Tindakan ini ada beberapa tuntunan di agama Islam ya. Di agama Islam. Jadi ini ayat ini turun berkaitan dengan kisahnya Sauda. Sauda itu adalah istri Nabi yang tua. Jadi Nabi sempat setelah dengan Khadijah wafat cukup lama nggak menikah, kemudian Nabi menikahi, salah satunya adalah Sauda ya. Sauda ini janda dari sahabat Nabi yang sudah sepuh gitu ya, kemudian dinikahi oleh Nabi ya. Jadi Nabi memang banyak menikah yang sepuh karena sahabatnya meninggal dalam perang, kemudian istrinya itu ya untuk dinikahi gitu ya. Dan pada saat itu akhirnya Nabi juga menikah dengan apa? Dengan Bunda Aisyah. Ya, Bunda Aisyah kan lebih muda gitu kan. Nah, sementara Sauda ini sangat sangat tua. Dengan beranjaknya waktu, maka Sauda juga merasa, waduh, Nabi ini, ya, Sauda ini merasa aku udah sepuh, sehingga kemampuan untuk mungkin menjaga Nabi
melayani Nabi mungkin kurang 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 pas gitu ya. Maka dia merasa itu, maka dia sampaikan, Nabi, jangan jangan ceraikan saya, tapi hak saya, hak untuk dipergaulinya gitu ya, diserahkan kepada Bunda Aisyah. Jadi jatahku diserahkan kepada Bunda Aisyah. Ya, jadi eh, ini bukan nabinya yang khusus itu ya, tapi Bunda Saudah ini merasa usianya udah makin lanjut, sementara Nabi kan dengan Bunda Aisyah gitu kan, perhatian sama Bunda Aisyah lebih, maka jatah hariannya diserahkan kepada Bunda Aisyah. Nah, yang penting tidak di tidak diceraikan ya, tidak diceraikan. Nah, maka dari dasar kisah ini, maka kalau ada masalah suami istri, maka boleh terjadi kesepakatan ya, kesepakatan untuk eh, bagaimana menjaga rumah tangga ini. Jangan kemudian arahnya adalah bercerai. Jadi dalam agama Islam, bersatu itu lebih penting gitu ya, bukan bercerai. Karena kalau bercerai itu adalah, siapa pun yang suka nyuruh cerai itu? Setan. Setan. Setan ya, targetnya setan itu membuat perceraian suami istri ya. Ya. Selama masih dalam posisi apapun, maka kompromi, melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, saling menurunkan egonya gitu ya. Nah, maka itu lebih dianjurkan dibandingkan perceraian. Ya, ini inti ayatnya itu. Eh, maka di dalam agama Islam, kalau orang talak masih satu, itu ada perceraian untuk talak satu, apa yang dilakukan? Disuruh pisah rumah apa disuruh tinggal di rumah itu? Bisa rumah. Oh, begitu cerai langsung pisah rumah. Oh, cerai. Kalau cerai talak satu, maka wajib untuk Ke tetap rumah. kumpul. Tetap kumpul selama masa iddah. Ranjang. Kenapa kok seperti itu? Ada kemungkinan Kenapa? rujuk. Karena Ya. Allah pinginnya itu kembali rujuk. Damaian. Ya, nggak mau bercerai. Maka walaupun nggak bisa berhubungan suami istri, tetapi si istri nggak boleh diusir dari rumahnya selama masa masa iddah. Berapa lama? 3 bulan. Dan suami wajib untuk memberikan nafkah seperti biasanya selama 3 bulan, walaupun tidak tidak bisa mengganggu. Harus di rumah itu. Si istri harus melayani di luar hubungan itu. Sehingga nanti terjadi kerinduan gitu kan. Si suami sama wanita. Sehingga terjadi kemungkinan rujuknya lebih tinggi. Tapi kalau baru talak satu, semuanya harus pindah rumah, si suami dilarang. Ini kasusnya baru gejala gitu ya. Kalau si istri takut suaminya nusus, berarti baru baru dugaan gitu ya. Maka segera lakukan apa Bu? Lakukan untuk mengadakan pertemuan agar berdamai. Kenapa ini? Jangan suami sama istri saling ketemu untuk bicara, ya, untuk bicara, untuk membicarakan dan melakukan apa Bu, kompromi sehingga terjadi kebaikan, ya, kebaikan. Ya udah, oke. Contohnya kayak eh, ini kasusnya Nabi, bukan nabinya yang khusus ya, tetapi si anu udah tahu diri lah, si Bunda Saudah tahu diri kalau dia udah sepuh, dan ya, Bunda Aisyah lebih muda, ya udah wis, jatahku dikurangi lah. Misalkan dia jatahnya seminggu sekali datang ke rumahnya gitu kan, untuk nafkah batinnya, maka diberikan kepada Bunda Bunda Aisyah. Nah, itu yang dilakukan. Ya, jadi bisa si istri ada sebagian haknya
mengalah, ada suami yang mungkin harus mengalah. Tapi yang penting terjadi kompromi sehingga apa terjadilah tetap pernikahan itu, bukan perceraian. Ya, karena perceraian adalah sesuatu yang halal yang Allah benci gitu ya. Jadi Allah menganjurkan untuk ya udah, orang Islam itu memberi kesempatan sampai suami itu nikah sampai 4 gitu ya. Sampai 4 ya. Di situ misalkan ada terjadi itu ya kompromi lah ngalah. Oke, terus ini dibagi jatahnya, oke, atau apa gitu ya. Yang penting rumah tangganya tidak tidak pecah ya. Misalkan itu ini kasus yang sering terjadi masalah apapun gitu ya, harus kompromi jaga karena menjaga keluarga, menjaga keturunan itu menjadi penting ya. Nah, di dalam Islam, oh ya ada bapaknya, ada ibunya, dan anak ini terarah dalam masyarakat, tanggung jawab itu ada gitu ya. Oh masih ini kerabatnya akan melindungi sehingga kalau ada kasus masih bersama. Tapi kalau udah cerai, terus gimana gitu? Kalau ada apa-apa, yang rumah siapa? Kerabat, misalkan cerai suaminya, mungkin adiknya suami atau tidak merasa bertanggung jawab terhadap ponakannya. Nah, udah cerai itu urusannya istrinya. Ya. Maka dalam Islam pertimbangkan itu ya. Dan yang utama adalah tetap tetap gabung ya. Nah, bukan berarti terus nganjurkan bahwa suaminya mesti menang gitu ya. Ya enggak, ya masing-masing berkorban. Maka ayat itu wala junaha alaihimu an yusliha bainahuma sulhan. Maka tidak ada dosa untuk kamu mengatakan perdamaian ya. Dan wasulhu khairun. Dan perdamaian itu lebih lebih baik dibandingkan apa tadi Bu? Perceraian. Ada masalah ketemu dulu, jangan ngobrol. Mungkin kurang piknik gitu ya, mungkin kurang kurang jalan-jalan. Ya udah kumpul diajak istrinya diajak jalan atau ya udah berdua gitu kan. Sehingga suasana itu tetap terjalin lagi. Ada masalah bisa dibicarakan dan diusahakan untuk bersatu ya, bersatu ya. Wujudul angkusus suha. Allah tahu bahwa tabiat manusia itu kikir gitu ya. Istri nggak mau ngalah, suami nggak mau ngalah. Oh, nggak bisa kalah, bojoku sin, istri suami juga ngomong, bojoku ya salah, saling saling egonya makin tinggi. Maka Allah ingatkan bahwa itu nggak benar. Memang sifat kikir itu sifatnya manusia. Tetapi kalau sudah belajar agama, maka masing-masing pihak harus merubah. Yang tadinya kikir harus merelakan. Ya udah, jatahku tak kurangi. Yang penting keluargaku masih masih bisa bisa jalan, bisa harmonis. Ya, nah, si suami juga oke, ego ya perhatikanlah istrinya gitu ya. Masing-masing menurunkan egonya, menurunkan sifat kikirnya untuk saling memberi sehingga terjadi kompromi sehingga keluarga itu tetap jalan. Ya. Oke, datanya ini oke, ya udah nggak apa-apa ini kasih kesempatan ke sana. Tapi aku diperhatikan ini, aku ditambah ini. Misalkan suaminya mau menikah lagi, ya boleh. Tapi saya eh, ada kompromi apa yang harus dilakukan oleh suami. Kemudian keluarga itu tetap jalan, ya, tetap bisa bisa jalan, ya. Oh, intusinu taku yang berikutnya, seandainya kamu melakukan kebaikan, maka ini perintah asinu taku berbuat baik dan bertakwa, gitu ya. Menurut para mufasir, tahsinu adalah menjalankan perintah, kalau watataku menjauhkan larangan, ya, menjauhkan larangan. Kalau kamu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan, pasti Allah akan apa nih? Fa inna Allah kana bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui dengan detail apa yang kamu kerjakan dan Allah akan balas ya. Maka apapun yang dilakukan oleh si istri, kompromi apa sehingga keluarga itu terjaga, maka itu
dicatat sebagai amal soleh yang akan Allah balas. Demikian juga suami, jika ada masalah dan kemudian dia bisa mempertahankan hubungan keluarga itu, maka itu dicatat sebagai amal soleh. Ya, jadi oke, ini beberapa poin penting. Eh, Mungkin ini ketangkep ya, maksudnya. Jadi kalau ada masalah, ini dicontohkan oleh di Quran ini suaminya yang khusus, gitu ya. Walaupun tadi kisah latar belakangnya agak berbeda, tapi ini ya, biasanya mungkin suaminya tertarik dengan yang lain, mungkin apa. Ya, kemudian sang istri sudah melihat gejala itu, tadi kata-kata khauf. Jadi masih di gejala awal. Oh, biasanya kok anu, hubungannya enak, nyapanya bagus, tiba-tiba kok sibuk dengan yang lain. Begitu punya gejala itu segera segera melakukan proses untuk oke, bagaimana caranya islah, ya, membuat perdamaian, memperbaiki keadaan, ya, semuanya aktif, ya, suami atau istri saling aktif untuk ini, ya. Saya kira istri mesti tahu lah, apalagi istri peka terhadap suaminya gitu kan. Kok jarang pulang nih, kok rapat terus di luar kota gitu ya. Nah, begitu ada gejala-gejala itu tetap disampaikan, ya. Jadi gejalanya dalam rangka untuk preventif, ya. Jangan sampai terjadi masalah yang lebih besar dalam artian perceraian. Segera diambil tindakan. Nah, jadi tanda koordinat dan langkah kita adalah preventif untuk menghindarkan sesuatu yang lebih buruk yang terjadi di masa depan. Apa yang lebih buruk? Perceraian. Karena perceraian itu tidak dikehendaki oleh agama Islam, maunya tetap tetap terjadi keluarga. Ya. Dan agama Islam memperbolehkan, misalkan kasusnya adalah harus beristri lagi, ya harus kita harus siap gitu ya. Karena ini bukan saya membela itu ya, tetapi ini yang diperbolehkan, ini yang diperbolehkan oleh agama, maka disitulah terjadi kompromi masing-masing pihak, ya, daripada perceraian gitu ya, dari perceraian. Nah, jadi kalau perceraian adalah targetnya setan, ya, setan itu memang target utamanya bukan hanya ini, tapi suksesnya mereka, sales mereka itu yang terbesar, yang dihargai bonus yang besar adalah menceraikan manusia. Nah, jadi itu yang dapat bonus paling besar gitu ya. Ya, sukses yang lain itu kurang gitu ya, kurang nilainya untuk setan gitu ya, setan. Maka agama Islam mengingatkan itu, ya. Nah, jadi ini, maka tidak berdosa itu artinya dianjurkan untuk memilih jalan damai. Nah, tidak berdosa untuk mengadakan islah, ya, dan itu dianjurkan, ya. Jadi maka masing-masing untuk berkorban, ya. Misalkan ini dalam oke, menjaga keutuhan, oke, yaudah wis, eh, mungkin jatahnya dikurangi, tapi dikasih kompensasi apa gitu kan. Ini aku tambahi uang belanjanya gitu kan, misalkan. Ya udah, tapi yang penting keutuhan keluarga terjamin, sehingga anak-anak itu masih masih terlindungi gitu ya. Jangan sampai nanti bercerai anaknya masalah gitu ya. Nah, yang korban banyak itu. Jadi pihak suami atau keluarga suami nggak menganggap kerabat lagi karena ada perceraian ini. Tapi kalau masih ini kan masih ada tanggung jawab, ya, kalau pamannya, adiknya gitu kan, juga ikut ikut memikirkan ponaannya. Atau ada kasus-kasus misalkan salah satunya meninggal. Ini dalam Islam itu itu penting gitu ya. Maka menjaga kekerabatan penting dilakukan, ya. Oke, bisa dengan permintaan uang tadi, misalkan ya udah jatahku dikasih sana tapi aku ditambah uang belanja gitu ya. Ya monggo, itu kan kompromi yang bisa dilakukan. Nah, ini contohnya yang yang ekstrim, misalkan suami nikah lagi atau apa ini. Nah, mungkin ada contoh yang lain. Saya cuma menggambarkan yang lebih mudah, yang ketangkepnya gitu ya. Dan berdamai itu lebih baik walaupun berat. Ya karena tadi keluarga itu terjaga. Ya, karena pertama
hubungan kerabatan masih ada gitu kan. Kemudian kalau ada apa-apa keluarga besar itu bisa melindungi. Tapi kalau sudah bercerai biasanya sampai yang kembali ke orang tuanya, kembali pada orang tuanya sudah sepuh gitu kan. Maka ngurus cucu ya repot. Ya, tentu kembali kepada orang tuanya. Karena itu berkeluarga menjaga keutuhan itu penting. Dan Allah mengingatkan di situ adalah kekikiran. Ya, tiba-tiba lontar sifat manusia yang kikir. Ya. Pihak istri, pihak suami berbuat ini harus mengalahkan ego masing-masing, menurunkan ego untuk untuk kompromi sehingga terjadilah perdamaian. Ya, terjadilah. Kadang-kadang nggak bisa maksa, udah nggak boleh nikah lagi, harus satu. Kalau nggak, hadapi nyawaku dulu. Ya. Akhirnya terjadi perceraian. Ya, karena masing-masing tidak mau untuk menurunkan egonya dalam hal ini adalah kekikirannya. Ya, kekikirannya harus dikalahkan. Oh ya, aku sudah beragama. Aturan agama adalah seperti ini. Ya udah, saya lakukan. Ya. Maka Allah tutup jika kamu ihsan, ya, perintah Allah dijalankan untuk memilih perdamaian, ya, kebaikan bersama dan takwa, larangan jangan sampai jangan sampai bercerai gitu kan. Nah, ada kasus apa itu, mungkin kasus tentang membelikan baju anak, membelikan kuliahnya anak gitu kan, kadang kan berbeda pendapat suami dan istri, ya jangan sampai gara-gara itu terus ya bercerai. Maka kalau kamu ihsan dan takwa maka Allah akan membalasnya ya. Oke, baik. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mungkin lebih banyak yang kita diskusi atau pengalaman dari ibu bapak melihat situasinya. Tapi ini anjuran Islam seperti itu dan diingatkan bahwa cerai bukan pilihan. Maka walaupun sudah bercerai pun selama masih talak satu, kewajiban agama adalah menyuruh bersatu. Ya, maka apa artinya? Artinya rujuk itu lebih penting dibandingkan cerai. Ya, kalau kita baca di surat At-Talaq itu. Tunggu kalau ada yang mau nambahi atau bertanya. Monggo Bapak Ibu. Mungkin sudah jelas Pak Ustadz. Oke, Nggih, sudah jelas gitu ya. nggih. Oke, baik. Jadi di masyarakat ini angka perceraian itu cukup cukup tinggi ya. Karena si istri kadang merasa sudah mampu, gajinya lebih tinggi, terus akhirnya terjadi perceraian gitu ya. Di dalam agama hal ini dihindari gitu ya. Jadi jangan bangga menjadi orang tua apa orang tua tunggal gitu ya. Maka disunahkan untuk bisa berbuat karena itu kecuali dalam posisi yang memang melanggar aturan agama. Ya, itu yang pertama. Karena itu eh, beberapa hal yang kalau terjadi di anak kita kasus-kasus jangan sampai sebagai orang tua apa begitu pikiran ikut campur tangan kemudian nyuruh untuk ya udah pisah aja itu, lepaskan dibelikan rumah sendiri nanti ditanggung bapak tanggung. Nggak boleh seperti itu ya. Misalkan mereka menyelesaikan sendiri dulu, kompromi dulu. Kalau itu nggak bisa barulah tahap kedua adalah mendatangkan wakil keluarga. Wakil keluarga itu didatangkan dari pihak suami, dari pihak istri, ada orang yang diwakili untuk kemudian mencoba mendamaikan. Ya, kalaupun nggak bisa, maka terpaksa cerai pun Allah juga mengatur ya di dalam perceraian itu selama masih cerai tahap satu, maka tidak boleh dipisahkan tempat tinggal. Selama iddah 3 bulan, si istri itu wajib masih bersama dengan suaminya. Ya, belum belum talak ketiga gitu kan, berarti masih ada kemungkinan untuk bisa kembali. Kalau tiba-tiba dalam 3 bulan itu mesra, bisa
berhubungan badan, otomatis sudah rujuk lagi tanpa perlu melakukan pernikahan ulang ya. Pernikahan ulang kalau terjadi apa? Sudah 3 bulan ternyata udah bisa rumah, 3 bulan kemudian gitu kan, kemudian nanti maka ya, 3 bulan itu muncul ada kangen terus ini, maka otomatis sudah kembali ya, sudah bisa kembali lagi. Nah ini sekali lagi bahwa ini tuntunan di dalam agama Islam. Jadi agama Islam tidak menganjurkan perceraian. Perceraian adalah sesuatu yang halal tapi Allah benci, dan Allah lebih suka kalau berdamai. Ya, maka ayat-ayatnya menunjukkan tentang perdamaian dan keutuhan keluarga lebih penting ya daripada misalkan suami istrinya 2 karena diperbolehkan ya, diperbolehkan dalam Islam, maka jangan pilih kamu kalau nikah sama sana berarti saya cerai. Itu bukan agama membolehkan, karena tadi bahwa ada masa-masa di mana mungkin rezekinya suami juga di beberapa tempat ya, dan dia harus jauh dari istrinya, mungkin juga kita mesti harus bisa memahami itu gitu ya, untuk menerima itu. Makanya agama melindungi ya, menjaga, dan dari suami juga tetap harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan juga di keluarga kita tidak mengalami masalah. Dan kalaupun mengalami masalah, ingat ayat ini. Apapun tadi kesimpulannya, wasulhu khair. Apa? Diulangi, wasulhu khair. Perdamaian itu lebih baik. Lebih baik. Ya, wasulhu khair. Jadi kalau dalam keluarga ada pertengkaran, ada apa, pilihan yang pertama adalah berdamai, berislah. Ya, jangan langsung terus wis cerai, wis gak. Ya, ada yang sampai 30 tahun udah bareng, tiba-tiba pilihannya cerai, apa gitu. Ya, padahal nanti kan ini kan kita berkeluarga dunia dan akhirat gitu kan. Ya, nanti ketemu di akhirat lagi gitu. Bukan urusannya bukan hanya di dunia ya. Maka agama menganjurkan itu. Ini aturannya surat An-Nisa gitu ya. Wasulhu khair ya, wasulhu khair. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mungkin apa ya yang sedikit untuk tentang dari perjalanan kemarin, memang kita sempat ya seperti ini. Ada satu yang kita menarik, bahwa dimanapun di muka bumi ini ternyata memang rezeki Allah itu selalu ada gitu ya. Kebetulan kan ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika, kemudian ke Asia gitu ya. Di Afrika, di tempat yang paling barat pun tempatnya matahari terbenam, ternyata rahmat Allah ada gitu ya. Dan ibadah juga dilakukan oleh semua orang, dan semua orang ikut dengan sunatullahnya gitu ya. Kalau malam ya ngantuk gitu kan, kalau pagi ya mereka bergerak mencari rezeki gitu kan, menjemput rezeki, dan itu dilakukan ya. Karena itu nggak usah takut hadapi, karena Allah sudah menyiapkan rahmatnya dimanapun tempatnya. Tugas kita adalah ibadah kepada Allah ya, ibadah kepada Allah, maka nggak usah khawatir terhadap jaminan Allah ya. Jaminan Allah adalah ya. Kemudian yang kedua, bahwa Afrika bisa mengalahkan Eropa pada saat itu, bisa mengembangkan agama Islam sampai ke Eropa. Itu menarik. Maroko kok bisa ya, orang Afrika. Salah satunya adalah selain agama Islam, dia memang mengembangkan agama Islam dalam rangka apa tadi? Dulu pernah saya sampaikan bahwa Islam berkembang dalam rangka untuk mengajak manusia lain hanya beribadah kepada Allah, bukan kepada dunia, bukan kepada manusia. Mengajak untuk hanya beribadah kepada Allah ya. Itu yang kedua, mereka
menyiapkan dengan sarana. Ada perguruan tinggi yang tertua di sana. Tahun 700 sudah ada perguruan tinggi. Jadi diimbangi dengan ilmu, diimbangi dengan pelaksanaan agama gitu ya. Jadi kalau di Afrika itu di Maroko, supir itu begitu adzan ya dia berhenti terus dia sholat di mana? Di pinggir jalan, di lapangan gitu ya. Jadi sering beberapa ini ya yang memang nggak 100% semuanya kayak gitu. Tetapi beberapa orang itu nggak sempat ketemu masjid, ya udah dia sholat gitu ya. Berhenti sholat di pinggir jalan. Ya, di lapangan-lapangan kadang dijumpai orang yang gelar sejadah atau apa ya, atau jaketnya dipakai untuk sholat dia, untuk sholat dia. Jadi ya, dan apa nah, begitu agama itu dijauhkan, maka perilakunya itu nggak sesuai, maka kalah ya. Maka di Eropa itu Spanyol. setelah 800 tahun, ya dari tahun 700 sampai 1500 dikuasai Islam, kemudian Islam sudah berkembang makmur, rajanya lupa untuk menjalankan, dia mulai menikmati kekayaan, menikmati ini akhirnya diserang lagi oleh agama Kristen. Akhirnya nyerahlah. Tahun 1500 itu nyerah. Raja Islam menyerahkan kerajaannya kepada eh, orang Kristen dengan harapan apa? Orang-orang Islamnya nggak dibunuh ya. Nggak dibunuh. Tapi ternyata begitu Kristen memegang, mereka melanggar janjinya. Ya. Orang Islam berapa tahun kemudian setelah diserahkan itu, maka orang Islam diwajibkan untuk pindah agama atau diusir dari Eropa. Jadi maka terjadilah pengusiran besar-besaran atau pembunuhan besar-besaran. Yang terjadi ada sebagian besar ada yang murtad ya, masuk ke agama Kristen. Sehingga di Eropa tahun 1500 hilang itu masjid-masjid yang ini menjadi gereja. Ya. Tetapi dalam perjalanannya mereka eman melihat masjid itu dinding-dindingnya sudah dibangun dengan kaligrafi, dengan bagus lah ya tempat. Dindingnya itu bagus, dia nggak merubah itunya. Yang dirubah cuma sebagian menara dirubah menjadi ada loncengnya, ya dipakai untuk ibadah. Tapi tulisan-tulisan kaligrafinya itu masih tulisan Islam. Ya, dia karena bagus, akhirnya dia tetap begini. Sehingga kita bisa melihat bahwa masih ada peninggalan Islam. Jadi zaman dulu peninggalan Islam itu dalam bentuk bangunan itu atapnya itu ada gambar tentang eh, apa ya surat Al-Muluk gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan oleh guide-nya itu disampaikan bahwa langit itu dia tiru surat Al-Muluk ya, tampilannya. Ya, dia membayangkan artinya surat Al-Muluk, kemudian dia gambarkan di dalam atap-atap istananya itu. Ya, kemudian dia di bawahnya itu seperti surga gitu ya. Jadi bawahnya ada pancuran air yang mancur, ada taman gitu. Itu dibuatkan dengan rapi. Terus tempat apa? Meetingnya itu para raja, menteri itu meeting juga disiapkan ya. Jadi pada saat Islam berkuasa memang antara pelaksanaan ajaran agama, ilmu itu gabung gitu ya. Jadi teknologi, ilmu 800 tahun itu Islam berkuasa termasuk orang-orang Kristen, orang Yahudi hidup bersama. Karena orang Islam tidak membunuh. Dia bilang, kamu kalau ikut, kalau nggak mau ikut Islam harus membayar pajak jizyah. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Jadi mereka bisa tinggal bersama, ibadahnya tetap jalan, dan dia bisa hidup bersama. Karena itu ilmunya pada saat itu gabungan antara orang Islam ditambah dari orang Yahudi, dari orang Kristen, dari orang-orang Romawi. Sehingga tumbuhlah Eropa itu menjadi maju ya. Islam pada saat itu maju, yang mengelola Islam. Tapi begitu dipegang Kristen, nah Kristen ternyata
itu merubah janjinya. Jadi dibunuh atau kamu murtad ya, masuk ke agama Kristen atau dibunuh. Kalau enggak ya pindah. Nah, sebagian dari orang Islam akhirnya pindah ke kota Fez. Kota Fez itu ada di Maroko. Jadi Maroko itu ada satu kota yaitu nampung itu. Jadi salah satunya ya di Marrakesh, di Casablanca dan juga di Rabat itu adalah sebagian orang-orang Islam yang akhirnya harus pindah ke Maroko. Maka budayanya masih ada itu. Apa masjidnya itu persis gitu ya antara Maroko dan di Spanyol itu bentuk bangunannya sama mirip ya karena antara guru dan murid itu saling saling menguatkan ya. Sekarang memang Maroko masih apa, tetap Islam ya, tetap ini tapi memang Eropa masuk lagi gitu ya. Jadi dulu pernah dijajah oleh Spanyol eh, sekian tahun kemudian sama Perancis. Ke Maroko itu bahasanya bahasa Arab tambah bahasa Perancis ya, ya bahasa Perancis. Jadi yang dipakai seri antara Arab dan bahasa Perancis karena yang jajah Perancis sama Spanyol ya. Spanyol nggak terlalu dipakai dari Perancis. Itu yang jadi ya dari ini mungkin Allah memang memberi kesempatan saya untuk muter ambil banyak ternyata ya agama itu harus dipraktekkan gitu ya. Dan menarik di tempat mereka mazhabnya Maliki ya, mazhabnya Maliki. Jadi ya masjid-masjidnya bagus ya apa. Jadi pedoman di Eropa gitu ya, masjid-masjidnya orang Maroko itu. Ya mudah-mudahan nanti Maroko bangkit lagi gitu ya. Hampir persis kayak Indonesia. Mungkin secara ekonomi mungkin satu apa ya lebih rendah sedikit dari Indonesia. Tapi dari segi kemakmuran. Orang Indonesia dulu Presiden Soekarno tahun berapa ya? 1960 pernah ke sana. Akhirnya dibuatlah kerjasama. Nama Presiden Soekarno jadikan jalan di Maroko. Apa? Kota mereka Casablanca itu dijadikan jalan di Jakarta. Sehingga Indonesia. di Indonesia ditaruh di Jakarta. Ada jalan Casablanca di Jakarta itu Jakarta. ya. Kalau pernah di Jakarta pasti tahu ada Casablanca. Itu menjadikan Maroko dan Indonesia itu apa ya akrab sehingga kita nggak perlu visa. Jadi kalau mau punya paspor aja mau pergi ke sana bebas ya bisa datang sewaktu-waktu ya. Nggak ada visa. Yang enaknya apa ya makanannya halal gitu. Jadi kalau makan nggak mikir gitu. Terus ini halal gitu semuanya. Ya tentang rasa kan masalah pembiasaan aja gitu ya. Jadi di sana banyak delima, banyak apa ya yang di Quran itu di ini mereka memang sajikan ya madu ya apa apa ya sayur-sayur yang itu disajikan. Jadi salah satu yang menarik di Maroko gitu. Makanannya enak, tempatnya bagus gitu ya dan nyaman lah. Itu Bu, Bapak mungkin yang bisa disampaikan mudah-mudahan kita juga bisa karena dengan ngaji ini dan kita amalkan mudah-mudahan kita juga bisa membuat Islam lebih baik ya mengembangkan Islam membesarkan sehingga Amin. kita jadi rahmatan ya alam ya rahmatan lil Amin. alamin. Oke, matur nuwun kita cukupkan kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bil Qur'an ja'alna Allahumma dzakirna bima nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warahmana Betul, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.